Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh di dalam beribadah pada 10 akhir bulan Ramadan, tidak sebagaimana hari yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang soleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh, para pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita hampir masuk ke dalam 10 akhir bulan Ramadan. Ada beberapa petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sebagai umatnya. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 10 akhir bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Kita simak sebuah hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menuturkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashrul awakhir ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir bulan Ramadan, ahyal lail, menghidupkan malamnya, wa aikadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa syaddal mi'zar, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Membangunkan malamnya artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidurnya sedikit untuk ibadah. Wa aikadha ahlahu, Rasulullah juga memperhatikan keluarganya, membangunkan seluruh keluarganya untuk bangun, meningkatkan kualitas ibadahnya. Dan Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, makannya sederhana. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana yajtahid fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh di dalam beribadah pada 10 akhir bulan Ramadan, tidak sebagaimana hari yang lain. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 10 akhir bulan Ramadan mencari malam Lailatul Qadar.
Kita simak sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menentukan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bangun beribadah pada malam Lailatul Qadar imanan, ibadahnya didasari karena iman, wahtisaban, ibadahnya disadari karena ikhlas mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar? Tidak ada yang pasti kapan jatuhnya. Hanya isyarat hadis mengatakan fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar itu jatuhnya pada bilangan ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Mungkin 21, mungkin 23, 25, 27, 29. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana mutaharriha falyataharriha lailatas sabi' wal 20." Rawahu Ahmad. Barang siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, maka carilah malam Lailatul Qadar itu pada 27, tanggal 27 Ramadan. Tapi yang jelas tidak ada yang jelas tanggal sekian malam ini, tidak ada. Mengapa dirahasiakan? Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya mengatakan dirahasiakannya malam Lailatul Qadar agar orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, sungguh-sungguh dia dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan tidak putus di dalam beribadah, selalu meningkatkan kualitasnya di dalam ibadah. Yang jelas Lailatul Qadar itu adalah pada bilangan ganjil dalam bulan Ramadan, agar supaya orang mukmin, orang Islam itu sungguh-sungguh dari sejak awal sampai akhir, insya Allah dia itu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang dikatakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita beribadah, membaca Al-Quran, berdoa di dalam malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Ada hadis dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia, innaha la fi Ramadan, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu ada di dalam bulan Ramadan. Wallahi inni la'alamu lailatun hiya, sungguh aku tahu malam itu, hiya lailah, itulah malam allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha, yaitu malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beribadah di dalamnya, untuk bangun beribadah di dalamnya. Ya lailah sab'in wa 20, ya dia itulah malam 27 Ramadan. Wa amaratuha, tandanya dalam hadis ini, antatlu asyamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a'a laha, tandanya adalah apabila matahari terbit keesokan harinya putih dan tidak
dan tidak panas. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Ahmad, juga Imam Abu Dawud, juga Imam At-Tirmidzi. Untuk tahu tentang itu bagaimana tahu? Ya, kita tidak, kadang-kadang kita tidak bisa tahu. Yang penting bagaimana kita bisa beribadah di dalam malam Lailatul Qadar. Apa doanya? Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, qultu ya Rasulullah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimta ay lailatul qadri ma aqulu fiha. Aisyah menuturkan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila engkau melihat atau menjumpai Lailatul Qadar, apa yang aku doakan, aku berdoa apa waktu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, quli, katakan Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau adalah pengampun, tuhibbul afwa, mencintai ampunan, fa'fu anni, karena itu ya Allah, ampuni kesalahanku, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Rawahu Ahmad bin Majah wa Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Ibnu Majah, dan juga Imam At-Tirmidzi. Saya kira doanya sudah biasa kita doa setiap malam, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ketiga, dalam 10 akhir bulan Ramadan dianjurkan agar kita ini i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf definisinya adalah luzum al-masjid wal muktsu fi bi niyyati taqarrubi ilallah. I'tikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid sembari niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah i'tikaf. Masuk di dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an, berdoa, berdiskusi dalam masalah-masalah ilmu agama. Semua ini adalah al-muktsu fil masjid bi niyyati taqarrubi ila Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya, kalau 10 akhir bulan Ramadan, hukumnya sunnah muakkadah untuk i'tikaf 10 akhir bulan Ramadan. Artinya memang itu yang dilakukan oleh Rasulullah betul-betul sebagai umatnya. Kalau kita mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk itu, ayo dilaksanakan i'tikaf ini. Kecuali i'tikaf nazar, wajib dikerjakan. Misalnya saya bernazar, saya mau i'tikaf di masjid 1 malam. Kalau nazar, maka wajib dikerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara ayyuti Allah falyuti'." Barang siapa yang bernazar untuk ketaatan kepada Allah, falyuti', maka taatilah nazar itu. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah," kata Umar, "Wahai Rasulullah, inni nadartu an a'takif lailatan fil Masjidil Haram." Ya Rasulullah, sungguhnya aku bernadar untuk i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aufi binadrik." Laksanakan nazarmu Umar, laksanakan nazarmu untuk i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Kecuali i'tikaf nazar,
maka hukumnya wajib dilaksanakan. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah safa ar-ruh wa nikah al-qalb. Fadilahnya adalah bagaimana kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Karena ketika kita beriktikaf, kita meninggalkan gemerlapan kehidupan dunia ini, kita betul-betul konsentrasi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Apalagi dalam 10 akhir bulan Ramadan setiap tahunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf. Apa syarat sah iktikaf? Pertama adalah Islam dan tamyiz. Jadi kalau anak kecil belum suci dari hadas besar, dia tidak dalam keadaan junub, wanita tidak dalam keadaan haid dan nifas. Kemudian iktikaf di mana? Di masjid jami', yaitu masjid di mana tuqam fihi salatul jamaah, didirikan di dalam masjid itu salat berjamaah. Dan ada masjid jami' dikatakan untuk juga salat Jumat. Tapi yang penting ada masjid di mana setiap harinya didirikan, ditegakkan salat berjamaah. Situlah kita ini beriktikaf. Kemudian meninggalkan qaitus, jima dengan istrinya. Dalam Quran dikatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha. Surat Al-Baqarah ayat 187. Bagi wanita, iktikaf itu harus ada izin suaminya. Jadi kalau ibu mau iktikaf, izin sama suaminya, "Bang, Pak, saya mau iktikaf." Minta izin. Kalau diizinkan oleh suaminya, pergi melakukan iktikaf. Berapa lamanya beriktikaf? Lamanya adalah lahzah, sebentar, tidak terbatas. Dan banyaknya gimana? Tidak terbatas. Ya, cukup misalnya kita sekarang ini masuk ke masjid, mau sholat subuh berjamaah, membaca Al-Quran, berdoa, diniati dengan iktikaf, maka itu kita mendapatkan pahala iktikaf. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada akhir bulan Ramadan? Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana i'takafa ma'i falya'takif al-ashrul awakhir." Barang siapa yang mau iktikaf bersamaku, kata Rasulullah, beriktikaflah pada 10 akhir bulan Ramadan, yaitu malam 21 atau malam 20. Ya, kalau yang sudah 20 ya, nanti malam sudah mulai, atau malam 21. Adapun riwayat yang mengatakan karena idza arada ay ya'takif shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu. Ada riwayat apabila ingin untuk beriktikaf, salat fajar, salat subuh begini, thumma dakhala mu'takafahu, kemudian masuklah ke tempat iktikafnya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat yang disediakan untuk iktikaf di masjid. Adapun waktu masuknya ya adalah untuk iktikaf pada awal malam, yaitu nanti pada maghrib, itu awal waktunya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat setelah sholat fajar masuk ke iktikaf, artinya ke tempat yang disediakan mana iktikafnya. Tapi awal waktunya adalah nanti setelah maghrib
Terus sampai kapan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, keluarnya setelah tenggelamnya matahari akhir bulan. Jadi Rasulullah itikaf di dalam masjid sampai akhir bulan. Jadi selesai bulan puasa, setelah maghrib keluar dia. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan begitu. Tapi Imam Malik mengatakan dan Imam Ahmad mengatakan keluarnya setelah tenggelamnya matahari akhir bulan diperbolehkan. Silahkan keluar pada akhir bulan. Namun kata beliau, mustahab, lebih baik, lebih afdal tinggal di masjid sampai keluar untuk sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri baru kembali ke rumah. Begitu. Tapi bagaimana kita yang mempunyai pekerjaan, kewajiban? Maka perbanyaklah kalau bisa i'tikaf, tapi kewajiban juga harus dikerjakan, karena itu adalah kewajiban. Bekerja merupakan kewajiban. Kecuali kalau sudah orang yang free, tidak bekerja, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, akan sangat lebih baik hal itu dikerjakan. Ya. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, begitu petunjuk Rasulullah SAW beriktikaf. Ini artinya dalam 10 akhir bulan Ramadan, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan kita mengharap kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, dengan terus kita ini beribadah, berdoa, salat, membaca Al-Quran, berdiskusi tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu agama yang bermanfaat, membangkitkan semangat kita untuk kita mengamalkan ajaran agama ini. Sampai insya Allah apabila kita bisa beriktikaflah. Tapi ketika menunaikan kewajiban kerja, jangan lupa kerja itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dan dilaksanakan. Ini saja barangkali pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW, sehingga kualitas puasa kita ini akan meningkat setiap tahunnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا.
أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا